Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 18b sampai 26. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, "Berilah tempat ini kepada orang itu." Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang,
pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kedudukan dan kehormatan sejati. Cukup jamak dalam masyarakat, banyak orang ingin memiliki posisi dan kedudukan. Sebab kedudukan bagi kebanyakan orang sering dilihat sebagai prestise dan kehormatan. Atas hal ini, tidak jarang muncul persaingan antara orang-orang untuk mendapatkan kedudukan atau posisi-posisi yang ada atau yang tersedia dalam masyarakat. Sering dalam persaingan itu, ada pihak-pihak yang saling menjatuhkan melalui fitnah atau menyebar hoaks agar lawannya tidak mendapat kedudukan atau posisi yang sama-sama diinginkan. Yesus melihat persaingan untuk mendapatkan kedudukan dan kehormatan semacam itu terjadi juga di lingkungan sosial orang-orang Yahudi, di antara kaum elitnya, bahkan di antara para imam sendiri. Hal itu terlihat dari kehadiran para tamu yang berusaha untuk duduk di tempat-tempat terhormat dalam pesta perjamuan. Atas persaingan, mendapatkan kedudukan dan kehormatan dalam lingkungan sosial semacam itu, Yesus menasehatkan untuk mengambil posisi paling rendah dan bukan sebaliknya. Sebab bila posisi itu tidak cocok untuk kamu, kamu akan diminta bergeser ke posisi yang tinggi. Pergeseran posisi ini menaikkan pula kehormatanmu atau derajatmu. Sebaliknya, bila yang kamu pilih ialah posisi yang tinggi, tetapi ternyata posisi itu tidak cocok atau tidak tepat bagi kamu, maka kamu akan diminta untuk bergeser ke posisi yang rendah. Pergeseranmu ke posisi yang rendah akan merendahkanmu pula dalam hal kehormatan. Saudara-saudariku terkasih, Rasul Paulus menasehatkan supaya orang tidak melihat kedudukan sebagai penentu kehormatan diri. Sebab kehormatan sejati tidak ditentukan oleh kedudukan, posisi, pangkat, melainkan oleh kesatuan hakiki dengan Tuhan sendiri agar supaya dapat memberi buah. Rasul Paulus berkata, "Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Semoga demikian. Amin.